Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Qur'aniyah yang berbahagia. Jumpa lagi di berlian Ramadan, berbagi kemuliaan di bulan Ramadan. Nah, sore hari ini kita ditemani oleh Ibu Dokter Hajah Andiani, Magister Kesehatan, Certified Hipnoterapis. Kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa di sore hari ini. Assalamualaikum Dokter Andin. Waalaikumsalam Isti, selamat sore. Ketemu lagi ya sahabat Qur'aniyah di berlian Ramadan. Oke, sore hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan wanita di bulan Ramadan. Nah, gimana sih istimewanya seorang wanita atau seorang kaum hawa di bulan Ramadan ini? Mari kita kupas tuntas di berlian Ramadan bersama Graha Al-Qur'aniyah TV. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Dokter Andin, seorang perempuan itu istimewanya seperti apa, dokter? Ini pertanyaan untuk ibu-ibu atau pertanyaan untuk seumuran Isti ya? Dua-duanya, dokter. Oke, sahabat Qur'aniyah mungkin sudah sering mendengar, juga sudah sering banyak membaca tuh, kalau perempuan itu memang makhluk yang istimewa begitu ya, makhluk yang luar biasa. Jadi kalau bagi saya mungkin perempuan ini pintu kehidupan. Jadi perempuan itu keistimewaannya ya sebagai pintu kehidupan. Pintu kehidupan ini posisinya adalah selalu menjadi bagian yang menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Banyak hal yang disempurnakan. Mulai dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang kecil. Hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan rohani sampai hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan fisik kita. Jadi mungkin itu ya keistimewaan perempuan. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Sahabat Qur'aniyah, sore hari ini bersama Dr. Andin kita membahas tentang keistimewaan seorang perempuan yang tadi beliau bercerita, yaitu banyak sekali seperti unsur alam nih. Nah, selalu begini dokter. Nah, apakah ada perbedaan nih dokter, keistimewaan seorang perempuan di bulan Ramadan dengan di bulan seperti biasanya dokter? Nah, menurut Dr. Andin ya gimana? Tadi sih sudah nyebutin tuh. Jadi kalau perempuan itu cenderung karakternya itu, bahasa asiknya itu ya, dia sangat adaptable gitu, sangat mudah beradaptasi gitu. Kalau disematkan ke makhluk ciptaan Allah yang lain mungkin seperti bunglon ya kita ini. Jadi di semua kondisi, di semua situasi kita harus siap gitu. Nah, Kenapa dulu di podcastnya Isti ya, di Instagramnya Isti tuh kita pernah membahas bahwa perempuan itu cenderung lebih mudah menyatu dengan unsur alam. Jadi memang perempuan itu diberkahi untuk dia bisa kadangkala menjadi sangat tough, sangat kuat, kadangkala harus menjadi sangat lemah lembut. Di waktu yang bersamaan juga harus bisa lemah lembut sekaligus tegas begitu. Dan tentunya kalau ditanyakan bagaimana itu hubungannya dengan di bulan Ramadan, mungkin sudah bisa dikira-kira ya, dengan mulai kita bangun tidur saat kita mempersiapkan diri untuk sahur. Kalau yang masih jomblo, yang masih dibangunkan sama bunda-bundanya di rumah, lihat orang yang pertama sudah ready di dapur, di depan meja sahur, itu pasti ibu. Nanti orang yang terakhir bagian ngelipetin sajadah, itu juga ibu. Nah, di saat yang bersamaan kita masih mulet-mulet, susah buat bangun gitu. Siapa yang bisa tegas sekali? Ayo bangun, sahur sekarang atau terlambat. Itu juga ibu. Jadi kalau melihat peran perempuan di bulan Ramadan ya besar sekali ya, luar biasa sekali. Dan kesempatan ini sama mulianya dengan kesempatan bulan Ramadan itu sendiri. Satu kali dalam 1 tahun, perempuan itu bisa menunjukkan eksistensi multitaskingnya lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Mungkin begitu ya. Lalu perbedaan nih dokter, dari bulan-bulan seperti biasanya dan di bulan Ramadan tuh suka dukanya nih dokter, seorang wanita itu seperti apa dokter? Nah ini ya, karena mungkin pas kebetulan nih Isti ini kan calon dokter nih, Amin. sarjana kedokteran nih. Nah coba kita singgung dari sisi kesehatan ya Isti. Jadi kalau perempuan pas posisi di bulan Ramadan itu sahabat Qur'aniyah, tentu mereka punya tanggung jawab, punya aktivitas baru yang itu akan sedikit banyak membutuhkan waktu ekstra dibandingkan dengan kaum laki-laki. Contoh yang real lagi juga apa? Jam tidur misalnya.
jam tidur perempuan yang notabene memang dia itu betul-betul bertugas atau memenuhi kewajibannya, tanggung jawabnya, kodratnya sebagai perempuan, pasti dia akan berkurang luar biasa. Jadi kalau dari sisi kedokteran, jam tidur itu harus ada standar-standar yang dipenuhi ya. Kayak dewasa itu jam tidurnya ya normal 7-9 jam. Sebaiknya dipenuhi 7-9 jam. Dewasa muda kira-kira usianya 26 tahun begitu ya, kisaran 18-26 tahun, itu sama, masih 7-9 jam. Nanti remaja sebetulnya lebih panjang lagi, dia selisih 1 jam. Kira-kira 8-9 jam, atau ada yang menuliskan 7-8 jam. Nah, pada anak-anak usia 6-13 tahun itu jam tidurnya itu bisa mencapai 11 jam dalam satu hari. Nah, kalau di bulan Ramadan, mereka yang sudah remaja, sudah kos sendiri kayak Isti nih misalnya, meskipun situasi pandemi kan kadang harus ada yang tatap muka. Tentu jam tidur ini tidak bisa terpenuhi sekian jam kan, tetap harus berkurang karena apa? Tuntutan ibadah atau rasa sayang kalau harus meninggalkan ibadah. Pada perempuan usia dewasa juga seperti itu. 7 jam kadangkala tidak bisa terpenuhi secara kuantitas. Maka yang harus kita jaga ya mungkin secara kualitas. Bagaimana tidur kita itu tetap berkualitas meskipun kuantitasnya tidak terpenuhi secara penuh. Itu. Jadi tadi kalau pertanyaannya tentang apa nih? Tadi Tentang perbedaan, dokter. Nah, jadi perbedaannya salah satu yang signifikan di jam tidur. Lalu bagaimana cara kita mengelola kesehatan kita? Mungkin sudah banyak literatur yang menjelaskan bahwa perempuan tuh memang multitasking dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi pada kondisi tertentu juga banyak jurnal yang menunjukkan bahwa tingkat emosional perempuan itu jauh lebih tidak stabil dibandingkan laki-laki. Sebetulnya bukan karena dia tidak stabil gitu, tapi lebih karena tuntutan, stereotip ya. Kalau di negara kita tuh karena masih patriarki, jadi kalau perempuan itu dia oleh kaum feminis dibilang oh harus emansipasi, bisa menjalankan tugas yang dulu hanya laki-laki bisa menjalankan, tetap melekat loh kodrat kita sebagai perempuan, di mana kita harus bisa menyiapkan urusan dapur, menyiapkan urusan anak, menyiapkan urusan dandan untuk diri sendiri gitu, dan seterusnya. Jadi ya perbedaannya cukup signifikan. Dari kesehatan iya, dari multitasking peran iya, kemudian dari kebutuhan rohani jelas iya, begitu. Mungkin itu sih. Nah, oke dokter. Kita di sini kan tadi menyinggung tentang jam tidur nih dokter. Nah, selama bulan Ramadan tuh jam tidur bagi seorang wanita itu bagaimana dokter? Iya, jadi jam tidur itu cukup krusial ya, cukup krusial karena banyak sekali permasalahan yang berangkatnya itu dari kualitas tidur yang tidak baik gitu. Selama ini mungkin sebagian besar orang itu berpikirnya bahwa kualitas tidur itu murni tergantung di masalah kuantitas jam tidurnya saja. Padahal enggak juga. Mungkin kalau kita mau berkaca dari beberapa literatur, Rasulullah tuh tidur tuh sekitar 3-4 jam ya. Tetapi beliau juga bisa menyempatkan waktu istirahat secara efektif di jam-jam tertentu. Contoh misalnya, pada waktu mau menjelang subuh itu masih ada kira-kira tenggat waktu 15 menit ya dari waktu yang ada itu beliau gunakan untuk istirahat. Nah, kita kaum perempuan tuh juga seringkali begitu gitu. Kita perlu bisa memaintenance waktu dengan baik. Kalau tadi saya sampaikan bahwa dewasa itu kira-kira 7-8 jam begitu tidurnya. Ya, kayaknya ya nggak keburu ya. Misalnya mau pulang praktek jam 10 begitu, jam 11, 12, 1, 2, 3, 4 udah harus bangun, cuma 6 jam. Lalu bagaimana ya? Kira-kira misal sebelum sholat duhur gitu ada sempat waktu 10-15 menit dibuat istirahat. Ya memang harus agak bisa tidur di mana saja, dalam keadaan apa saja. Tetapi kita tuh bisa mengatur bagaimana supaya tidur kita ini cukup berkualitas. Contoh misalnya, pada waktu tidur itu kita pastikan dalam keadaan tenang. Jadi mungkin handphone kita silent, pasang alarm aja kalau mau tidur 15 menit misal. Terus kemudian pencahayaan. Dengan kita mengatur pencahayaan yang baik, cenderung lebih redup, itu akan meningkatkan kualitas tidur kita. Terus juga pemilihan warna di area sekitar kita. Misal kalau ada, biasanya teman-teman yang ABG itu suka pakai apa ya, yang penutup mata itu ya.
enggak, bukan masker, yang untuk nutup mata kalau mau tidur tuh kan ada kan yang kayak gitu. Nah itu boleh dipakai yang kayak begitu, itu jadi membantu lingkungan kita tuh tenang, sedikit lebih gelap, penurunan cahaya. Kemudian juga dipastikan kita tidur tuh dalam keadaan bersih, tidak lapar, yang bukan berarti sebelum tidur harus makan ya, tapi ada tenggat waktu kira-kira 2-2,5 jam setelah makan baru kita bisa rebahan. Ini supaya nggak jadi gemuk ya kan, nanti tidur cukup jadi gemuk, masalah lagi gitu. Terus kemudian juga posisinya harus mungkin tenang. Nah tenang secara pikiran itu agak susah. Kalau misalnya Isti nih mau ujian proposal, kepikiran kebawa tidur, bener gak? Iya. Nah terus kalau yang udah ibu-ibu kepikiran anaknya bisa ujian aja, bisa mengganggu tidur itu. Jadi ada, kalau bahasa kedokteran tuh meditasi dulu, mesti merilis dulu semua apa yang seharian tadi dikerjakan tuh harus diselesaikan, jangan sampai itu terbawa saat kita mau tidur gitu. Nah itu kira-kira kita bisa meditasi, fokus ke satu titik, mencari ketenangan dalam diri kita, itu kira-kira ya 3-5 menit itu sudah sampai kita di titik itu. Cara yang paling gampang bagaimana? Cara yang paling gampang itu kita bisa dengan memikirkan hal-hal yang bahagia, atau kita mendahulukan syukur. Oh iya, alhamdulillah hari ini terselesaikan, apapun beratnya hari ini selesai. Besok kita mulai lagi dengan usaha yang lebih baik lagi gitu. Jadi 3 komponen itu mungkin yang paling sederhana ya. 1, pastikan bahwa tidak terlalu terang. 2, kondisinya tenang ya, jadi nggak banyak suara. Tapi kalau ada orang-orang yang tidur harus ada pengantar, musik pengantar ya boleh. Tetapi kan tujuannya itu mencari ketenangan ya. Terus yang ketiga, tidak dalam keadaan lapar, tapi juga tidak boleh begitu selesai makan langsung kita pergi tidur. Ada jeda waktu sekitar 2-2,5 jam. Kemudian tadi yang keempat, pikiran kita harus rilis, pikiran kita harus tenang gitu. Terus yang terakhir, nggak kalah penting, jadi 5 komponen ini kita harus dalam kondisi bersih. Kalau dulu zaman kecil gimana? Cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi. Nah ternyata kalau di ajaran agama kita berwudu dulu, kemudian kita memastikan bahwa kita sudah melaksanakan sunnahnya, membaca doa tidur, membaca surat-surat pendek dan seterusnya. Itu sebetulnya membantu kebersihan fisik dan kebersihan batin kita. Mungkin kayak gitu sih Isti. Jadi tidur berkualitas itu sangat penting, dan itu berperan aktif dalam menjaga imunitas tubuh kita gitu. Oke, Masya Allah sekali ya sahabat Qur'aniyah, pada sore hari ini jam tidur itu sangat penting, dan itu merupakan yang akan mempengaruhi skala prioritas kita bagi seorang wanita yang tentunya sangat multiperan ya dokter ya. Betul. Oke, luar biasa sekali ya untuk sore hari ini sahabat Qur'aniyah bersama Dr. Andin tentang keistimewaan seorang wanita. Nah, tadi kita sudah membahas nih tentang kaum Hawa, oke? Kita akan serempet-serempetkan sedikit tentang kaum Adam nih, sahabat Qur'aniyah. Gini dokter, lalu dengan kaum Adam, apakah ada juga perbedaannya dengan seorang wanita selama bulan Ramadan nih dokter? Kalau perbedaan mungkin ya sudah jelas ya, tuntunan kita tuh mengajarkan bahwa laki-laki sama perempuan ya sama. Upaya kita untuk memenuhi amalan ibadah selama bulan Ramadan ini mungkin sama ya Isti ya. Cuma mungkin yang perlu kita soroti itu tadi, kalau kita bicara masalah kesehatan pada perempuan, jam tidur berkurang, kemudian imun tubuh kita tuh mungkin karena jam tidur berkurang juga berkurang. Nah mungkin yang bisa kita share dengan sahabat Qur'aniyah pada sore hari ini itu juga adalah tentang kenapa perempuan itu punya kelebihan multitasking. Kenapa perempuan itu di bulan Ramadan dia tetap bisa ngaji, tetap bisa melakukan sholat, tetap bisa melakukan ibadah malam, tetapi dia juga nggak kesiangan bangunnya, ya kan? Pagi juga tetap bisa seperti Barbie ya, tampil tetap pakai lipstick, lip tint, apalah itu semua itu tetap bisa perfect begitu. Nah, itu karena memang perempuan itu secara medis, berdasarkan beberapa literatur itu memang dia punya daya kontrol dan kemampuan kognitif yang lebih bagus daripada laki-laki. Itu satu. Kelebihannya di situ nih. Jadi memang kita itu dianugerahi hal-hal yang detail, hal-hal yang berhubungan dengan plan A, B, C, D, A, sub A1, A2, A3 itu kita lebih detail di situ ya. Terus kemudian juga keseimbangan hormonal. Perempuan itu juga rezekinya, keseimbangan hormonalnya lebih bagus gitu. Contoh. Kalau kita ngomong masalah imun, ini ada hubungannya dengan imun. Laki-laki ini dia punya hormon testosteron, betul ya.
secara medis hormon testosteron itu justru memiliki nilai kekebalan yang lebih rendah begitu. Sedangkan hormon estrogen itu membantu untuk meningkatkan kondisi imunitas tubuh. Nah, testosteron yang punya kaum Adam, estrogen yang punya kaum Hawa. Belum lagi ini urusan gen loh istri. Urusan gen itu kalau laki-laki itu ada kromosom X dan kromosom Y. Kromosom X itu beberapa penelitian menunjukkan dia memang lebih kokoh, lebih kuat gitu dibandingkan dengan kromosom Y. Nah, untuk kromosom ini saya tadi sempat mencatat ya. Jadi kalau kromosom Y dia itu sedikit keterlibatannya di dalam kekebalan tubuh. Otomatis kalau laki-laki ini kan punya kromosom X dan punya kromosom Y. Sedangkan perempuan punya 2 kromosom X gitu. Jadi mau nggak mau tuh imunitas perempuan tuh sebetulnya jauh lebih kokoh ya, jauh lebih kuat gitu daripada laki-laki. Jadi kalau mau lomba begadang siapa yang menang nih Isti? Perempuan ya. Itu sudah terbukti dari bagaimana perempuan tuh menyusui di masa anaknya masih kecil, bagaimana perempuan itu menahan rasa sakitnya saat kondisi kehamilan, bagaimana saat anaknya itu beranjak di usia dini, malam-malam mau bangunin sahur tuh susahnya kayak apa. Sering nggak sih kalau ibunya tuh sibuk banguninnya, ayo nak sayang bangun gitu, yang bapaknya terima beres makan duluan, mungkin itu ya. Oke, apalagi isi yang bisa kita diskusikan. Kita sharing-sharing juga nih dokter. Kebetulan nih saya juga dulu waktu masih SMP nih, ibu saya tuh selalu bangunin saya tuh paling susah, seperti kayak nggak mau sahur gitu-gitu. Tapi kodrallah sekali gitu loh. Saya baru merasakan sekarang bahwa peran ibu itu sangat luar biasa sekali untuk anak-anaknya dan di keluarganya. Nah, oke, ini untuk pertanyaan yang terakhir nih sahabat Qur'ania. Nah, hal yang paling menarik atau sesuatu yang terkesan saat menjadi wanita yang sangat begitu multi peran nih sahabat Qur'ania di bulan Ramadan terutama. Nah, itu seperti apa menurut Dokter Andin? Banyak banget ya. Jadi banyak banget kalau kita berdiskusi atau kita pengen share tentang sebetulnya perempuan tuh seistimewa apa sih di bulan Ramadan gitu. Nggak usah Ramadan aja itu, Allah itu memang sudah takdirkan perempuan tuh jadi makhluk yang istimewa begitu ya. Contoh surga itu ya di telapak kaki ibu gitu kan. Terus sudah gitu kalau dulu ada sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah siapa yang harus kita hormati sampai disebut 3 kali ya, ibu, ibumu, 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 baru ayahmu gitu. Tapi kemudian pada waktu nanti kita menginjak dewasa, apalagi misalnya pada perempuan-perempuan yang sudah berumah tangga, istri nanti kalau sudah berumah tangga, itu di situ saya juga pernah membaca ya bahwasanya perempuan yang mendukung suaminya menjalankan amalan untuk beribadah di jalan Allah begitu, maka dia itu bahkan bisa masuk surga 10.000 tahun loh, lebih dulu daripada suaminya. Jadi itu hal-hal yang memang sudah menjadi keistimewaan kita ya sebagai perempuan. Jadi kalau pas kondisi lagi hamil, nyiapin sahur, nyiapin buka puasa, kemudian bekerja, sembari bekerja tetap nyiapin sahur, tetap nyiapin buka puasa. Pernah nggak sih isi aja pas sempet ya WA-an sama saya, dokter lagi ini gimana jadi nggak nanti? Saya fotoin ada 2 laptop nyala, 2 Zoom nyala. Di waktu yang bersama nih anaknya udah di jam-jam kritis ya, lapar bunda itu udah di jam-jam kritis seperti itu. Kita tetap harus menenangkan anak, tetap harus menjalankan pekerjaan, terus tetap sambil ngasih instruksi atau memikirkan oh nanti sahurnya ini, sahurnya itu. Hal-hal yang di balik layar itu kalau kita sikapi sebagai suatu hal yang positif, itu betul-betul keistimewaan, kelebihan kita sebagai perempuan. Tetapi di waktu yang bersamaan juga kadang-kadang perempuan tuh terjebak dalam prioritas. Pernah nggak sih kalau orang baru melahirkan itu ngerasanya baby blue syndrome? Aduh, segala permasalahan berkutat dengan anak yang baru lahir itu menjadi beban tersendiri. Nah, pada bulan Ramadan biasanya perempuan tuh juga ada hal-hal di mana dia itu prioritasnya itu jadi agak membuat dia galau. Jadi malam saya bangunin anak susah, sama saya masih kepengen sholat malam nih gitu, kepengen banyakin sholat malam nih, saya mulainya kayak gimana ya gitu, saya menjalankan yang mana dulu nih gitu. Nah kita mesti paham di situ prioritasnya. Jadi ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah gitu. Itu mungkin yang juga perlu kita jadikan
pegangan ya. Teman-teman sahabat Qur'aniyah nih, yang kaum ciwi-ciwi atau kaum hawa yang mau konsultasi atau mau skincare nih dengan Rumah Cantik Amzafi Official, bisa dikunjungi di Instagramnya, yaitu Rumah Cantik Amzafi Official. Nah, nih dokter, untuk tak terasa ya dokter, kita sudah siap-siap untuk ngabuburit di sore hari ini bersama sahabat Qur'aniyah yang tentunya sangat luar biasa sekali. Nah, jangan lupa sahabat Qur'aniyah, jadikan diri kita menjadi bagian di program-program Geraha Al-Qur'aniyah TV dan program spesial yaitu berbagi buka puasa dan berbagi takjil dan depot amal geraha kita. Oke? Sekian sharing kita pada sore hari ini, yaitu berbagi berlian Ramadan, berbagi kemuliaan di bulan Ramadan bersama Geraha Al-Qur'aniyah TV. Oke? Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.